Lo tahu nggak, jutaan orang di negeri ini terbangun sebelum matahari terbit bukan untuk mengejar ambisi besar ataupun meraih mimpi tinggi, melainkan demi memastikan dapur mereka tetap mengepul dan ada nasi di atas meja mereka. Bagi penjual gorengan di tepi jalan, pagi dimulai dengan harapan sederhana. Bisa membawa pulang uang secukupnya agar anak-anaknya nggak tidur dalam keadaan lapar. Di sisi lain, di balik tembok pabrik, seorang buruh membanting tulang selama 12 jam setiap hari. Namun penghasilan yang diperoleh masih jauh dari kata layak untuk membayar sewa, kontrakan, dan membeli susu untuk anak mereka. Di desa yang jauh dari keramaian kota, petani memanen padi, namun hasil jerih payahnya tak pernah cukup untuk mengenyangkan dirinya sendiri dari apa yang ditanam. Mereka bukan orang pemalas ataupun bodoh, bahkan banyak dari mereka yang lebih disiplin dan rajin bekerja dibandingkan mereka yang bisa santai menikmati kopi sambil menatap layar laptop setiap pagi. Tragisnya, hidup mereka terasa sempit dan rapuh, ibarat ruangan dengan atap bocor yang tak pernah diperbaiki. Dari kenyataan ini, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal seberapa keras seseorang bekerja, tapi apa yang sebenarnya keliru dari sistem sosial ekonomi yang kita tinggali. Data terbaru nunjukin realita yang enggak kalah nyesek. Lebih dari separuh kekayaan negara ini dikuasai cuma sama 1% orang paling atas. Di sisi lain, sekitar 90 juta orang hidup dalam kondisi yang rawan banget, cukup satu musibah kecil aja, mereka bisa langsung jatuh miskin. Setiap waktu yang berjalan, kekayaan makin nempel di segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat justru makin kesulitan cuma buat bertahan hidup. Kesenjangan ini nggak cuma sekadar angka di laporan ekonomi, tapi benar-benar bisa dirasain di kehidupan nyata. Coba deh bandingin mereka yang hidup di kota besar, sekolah gampang, rumah sakit lengkap, relasi kemana-mana, dengan mereka yang tinggal di pelosok. Di desa, sekolah bisa mentok cuma sampai SD, sinyal internet lemah banget, dan transportasi juga minim. Anak-anak dari keluarga miskin harus kerja lebih keras cuman buat dapetin hal-hal yang buat orang kota kelihatan biasa aja. Masalah ini bukan soal siapa yang paling rajin atau kuat kerja, tapi soal dari mana orang mulai jalan hidupnya. Mereka yang lahir di kondisi kurang beruntung ibarat lari maraton tapi startnya di belakang banget, pakai sepatu bolong dan lintasannya penuh batu. Sementara yang satunya udah duluan di depan, pakai sepatu mahal, tinggal lari di aspal mulus. Kalau dari awal aja udah nggak adil, ya hasil akhirnya pasti timpang, meskipun yang di belakang udah berusaha setengah mati. Ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia tuh sebenarnya bukan hal yang muncul tiba-tiba gitu aja. Akar masalahnya udah lama banget, bahkan sejak zaman penjajahan. Dulu, tanah-tanah subur di negeri ini direbut penjajah dan dikasih ke tuan tanah yang jadi teman atau sekutunya. Rakyat kecil cuma bisa pasrah dipaksa kerja rodi dan tanam paksa. Padahal tanah itu kan milik mereka juga. Tapi sayangnya kekayaan dari tanah itu malah dinikmati oleh pihak luar. Sementara warga lokal cuma jadi buruh di negeri sendiri, hidup susah di tengah tanah yang harusnya bisa jadi sumber penghidupan. Waktu Indonesia merdeka, banyak harapan muncul. Salah satunya soal reformasi agraria, pembagian tanah biar lebih adil. Tapi ya itu tadi, realitanya jauh dari ekspektasi. Janji-janji buat ngebagi tanah bekas rampasan penjajah ke rakyat kecil cuman berhenti di pidato dan dokumen. Implementasinya hampir nggak kelihatan. Banyak warga yang tetap nggak punya lahan untuk bertani padahal katanya negara ini agraris. Akhirnya ketimpangan tetap langgeng karena distribusi aset yang paling dasar aja nggak beres dari awal. Masuk ke era pasca kemerdekaan, harapan akan pembenahan mulai memudar. Kenyataannya, tanah-tanah produktif masih banyak dikuasai oleh elit lama dan perusahaan-perusahaan besar. Petani kecil masih gigit jari, kebijakan pun nggak banyak berpihak ke mereka. Pemerintah belum serius menciptakan sistem yang bikin petani mandiri dan berdaya. Terus datanglah orde baru yang malah bikin masalah makin rumit. Di era ini, korporasi dan kroni politik bebas ngeksploitasi sumber daya alam seenaknya. Utang luar negeri nambah, rakyat makin tertindas, dan korupsi makin menggila. Struktur ekonomi yang lahir dari masa penjajahan itu ternyata terus dipelihara, bukan dibongkar. Para pemegang kuasa baru bukannya memperbaiki, malah meneruskan pola yang lama. Meski secara politik kita merdeka, tapi ekonomi kita masih dikuasai segelintir orang. Kebijakan-kebijakan negara lebih pro ke kepentingan bisnis dan elit politik daripada ke rakyat biasa. Sistem patronase juga tumbuh subur, bikin warga kecil makin susah naik kelas. Ketimpangan jadi kayak warisan yang terus-menerus turun dari generasi ke generasi dan belum juga ada yang serius menyelesaikannya. Seiring waktu, masuklah kita ke era neoliberalisme, di mana negara mulai mundur pelan-pelan dari tanggung jawab sosialnya.
Apa-apa jadi dikomersialisasi, bahkan hal-hal dasar yang seharusnya jadi hak warga. Pendidikan, kesehatan, air bersih, semuanya dijadiin barang dagangan. Artinya, siapa yang punya duit, dia yang bisa akses. Sekolah yang tadinya dianggap jalan buat memperbaiki nasib malah jadi mahal banget. Keluarga miskin pun harus mikir 1000 kali sebelum nyekolahin anak, apalagi sampai kuliah. Rumah sakit pun nggak beda jauh. Bukannya jadi tempat menyembuhkan semua orang, sekarang malah kayak tempat bisnis yang ngejar untung. Kalau lu sakit tapi nggak punya duit, ya siap-siap aja diminta pulang. Ini bikin banyak orang takut ke rumah sakit walau udah sakit parah, karena mikirin biayanya. Sementara itu, elit-elit punya akses ke rumah sakit mewah, dokter pribadi, bahkan bisa berobat ke luar negeri. Ketimpangan di bidang kesehatan makin terasa nyata di mata masyarakat bawah. Di sisi lain, para elit, baik itu dari kalangan politik atau ekonomi, justru makin leluasa mengatur permainan. Dengan kekuatan dan pengaruh yang mereka punya, mereka bisa mainin kebijakan sesuai kepentingan mereka. Pajak bisa diakalin, regulasi bisa diubah, dan yang kaya makin nyaman di posisinya. Rakyat kecil makin sering dipotong hak-haknya, sementara yang di atas makin santai, menikmati untung dari sistem yang mereka bentuk sendiri. Yang susah makin terjepit, yang enak makin mapan. Privatisasi ini ngasih dampak nyata buat kehidupan rakyat sehari-hari, subsidi buat rakyat miskin makin dikurangi atas nama efisiensi. Tapi coba lihat ke konglomerat, mereka masih dikasih diskon pajak dan berbagai kemudahan. Ironis ya, rakyat disuruh hemat, disuruh tahan diri, disuruh sabar nunggu pembangunan. Tapi nyatanya, yang dapat untung gede dari proyek-proyek itu cuma segelintir orang. Banyak warga yang justru dikorbanin, digusur, kehilangan rumah dan kehilangan tanah. Semua demi kemajuan yang nggak pernah mereka rasain sendiri. Kalau dilihat lebih dalam, sistem ekonomi yang kita jalanin sekarang tuh sebenarnya nggak netral-netral amat. Sistem ini dibentuk sedemikian rupa buat nguntungin kelompok tertentu dan sekaligus mengunci kelompok lain supaya tetap di bawah. Contohnya gampang. Kebijakan pengurangan subsidi buat kebutuhan pokok, listrik, sampai pupuk. Buat rakyat kecil, ini jadi beban baru. Hidup yang udah pas-pasan jadi makin berat, dan ujung-ujungnya mereka dipaksa cari cara bertahan dalam kondisi yang makin sulit tiap hari. Enggak cuman itu, undang-undang yang ada seringkali kayak macan ompong kalau udah berhadapan sama perusahaan besar atau koruptor. Orang-orang yang punya kekuatan politik bisa dengan gampang lolos dari jerat hukum. Sementara rakyat kecil, salah dikit langsung ditindak. Keadaan ini bikin makin susah percaya bahwa hukum itu adil buat semua. Ada semacam keistimewaan tersembunyi buat mereka yang udah punya kekuasaan dan uang. Ketimpangan jadi makin terasa, bukan cuma di kantong, tapi juga dalam rasa keadilan. Akses terhadap modal usaha juga bukan hal yang mudah buat masyarakat kecil. Banyak dari mereka punya ide dan semangat, tapi mentok di masalah administrasi yang ribet dan bunga pinjaman yang tinggi. Bank dan lembaga keuangan lebih milih main aman, ngasih pinjaman ke perusahaan besar yang udah punya nama, aset, dan koneksi. Padahal UKM itu justru nyumbang banyak buat ekonomi rakyat. Tapi karena sistem lebih memihak yang udah mapan, yang kecil makin kesulitan buat tumbuh. Akhirnya tercipta ekosistem ekonomi yang makin berat sebelah. Yang baru mau mulai usaha susah berkembang karena semua pintu kayak dikunci. Sementara para korporasi besar bisa terus melaju, makin besar, makin kaya. Mereka kuasai pasar, dapat fasilitas dari negara, bahkan kadang bisa ikut campur dalam kebijakan. Sistem ini bikin mobilitas sosial makin seret. Yang di atas makin jauh dari yang di bawah, dan harapan buat naik kelas sosial jadi makin tipis buat kebanyakan orang. Dampak dari ketimpangan ekonomi ini nggak cuma soal uang atau materi. Lebih dari itu, dia ngacak-ngacak kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan misalnya, harusnya jadi jalan buat lepas dari kemiskinan, tapi malah berubah jadi kemewahan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu banyak yang harus berhenti sekolah. Bukan karena mereka malas, tapi karena harus bantu orang tua cari nafkah. Dari sini aja udah kelihatan gimana generasi selanjutnya susah buat naik level kalau dari kecil aja akses ke ilmu udah dibatasi. Di dunia kesehatan ceritanya juga nggak kalah nyesek. Biaya berobat makin mahal dan fasilitas kesehatan yang memadai sering cuma ada di kota besar. Keluarga dari lapisan bawah kalau ada anggota yang sakit parah bisa kehilangan semua yang mereka punya. Tabungan, kendaraan, bahkan rumah. Akhirnya mereka masuk ke lingkaran setan, kemiskinan, keluar dari satu masalah, masuk ke masalah lain yang lebih dalam. Ketidakmampuan mengakses layanan kesehatan yang layak jadi pemicu utama kemiskinan yang nggak pernah selesai.
Masalahnya makin kompleks karena ketidakadilan ini pelan-pelan ngaruh juga ke mental dan budaya masyarakat. Banyak yang jadi rendah diri, minder, bahkan malu untuk sekadar minta bantuan. Mereka merasa semua perjuangan mereka sia-sia karena sistemnya nggak ngasih kesempatan yang adil. Ini bikin semangat untuk berkembang jadi luntur. Orang takut ambil risiko karena kalau gagal, nggak ada yang bantu. Akhirnya banyak yang memilih diam dan pasrah sama keadaan. Situasi ini nyiptain siklus ketergantungan. Orang yang miskin makin tergantung sama bantuan, tapi nggak pernah benar-benar bisa mandiri. Mereka kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harapan, dan merasa kayak hidup cuma buat bertahan bukan berkembang. Tanpa keadilan struktural, masyarakat bawah akan terus jadi korban dari sistem yang nggak berpihak. Dan selama ini nggak ada intervensi serius buat benerin akar masalahnya, ketimpangan ini bakal terus hidup, bahkan makin mengakar kuat di masa depan. Kalau mau benar-benar ngubah keadaan, kita butuh solusi yang nyentuh sampai ke akar masalah. Salah satu yang paling mendasar dan penting adalah reformasi agraria yang serius, bukan sekadar janji-janji di atas kertas. Harus ada pendataan yang jelas soal siapa yang pegang lahan produktif sekarang. Abis itu, proses redistribusi lahan mesti dijalankan secara adil dan transparan. Tapi itu aja nggak cukup. Petani kecil juga harus dapat pendampingan, pelatihan, dan akses ke modal biar mereka bisa kelola lahan itu secara maksimal. Kalau petani kecil cuma dikasih tanah, tapi nggak dikasih alat buat bertani, ya ujung-ujungnya mereka tetap nggak bisa bersaing. Reformasi agraria itu bukan cuma soal tanah, tapi soal kasih rakyat alat buat mandiri secara ekonomi. Kalau petani bisa berdiri sendiri, mereka bisa ngangkat kesejahteraan keluarga dan komunitasnya. Selain soal tanah, layanan dasar kayak pendidikan dan kesehatan juga harus dijamin negara. Tapi bukan cuma dijamin di atas kertas, harus beneran nyampe ke rakyat. Sekolah gratis yang beneran gratis dan berkualitas, bukan cuma formalitas. Guru-gurunya harus kompeten, fasilitasnya lengkap, dan aksesnya merata sampai pelosok. Hal yang sama juga berlaku buat kesehatan. Klinik dan rumah sakit harus punya fasilitas dan tenaga medis yang cukup biar nggak ada lagi cerita orang meninggal cuman karena nggak sempat ditangani. Terakhir, sistem pajak juga harus dibuat adil. Yang kaya dan perusahaan besar harus bayar pajak lebih besar. Pajak yang dikumpulin juga harus transparan penggunaannya, jangan bocor ke sana-sini. Dana pajak itu bisa dipakai buat bantu rakyat miskin, beasiswa, pelatihan kerja, subsidi kebutuhan dasar. Kalau negara bisa lakuin ini semua, pelan-pelan kita bisa bikin sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan adil buat semua, bukan cuma buat segelintir orang. Tapi ya, perubahan itu nggak bisa cuma ngandelin negara doang. Kita semua punya peran masing-masing, sekecil apapun itu. Mulainya dari hal sederhana. Sadar dulu kalau ketimpangan itu nyata. Bukan cuma cerita pesimis di berita atau sosial media. Kalau kita udah paham bahwa masalahnya struktural, kita jadi bisa lebih kritis. Nggak gampang lagi dibohongi sama narasi-narasi yang nyalahin kemiskinan, kemalas, atau kurang usaha. Dari kesadaran itu, langkah selanjutnya adalah berani bersuara. Sekarang udah banyak cara, lewat media sosial, diskusi komunitas, sampai lewat pilihan di bilik suara. Suara rakyat tuh kuat banget, tapi baru terasa efeknya kalau dipakai bareng-bareng. Kita bisa dorong perubahan dari bawah, dari kampung, dari RT RW, sampai ke tingkat nasional. Tapi semua itu butuh kemauan buat peduli dan mau terlibat. Kesadaran kolektif itu penting banget. Begitu banyak orang sadar dan mulai nanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini? Atau kenapa yang kaya makin kaya, tapi yang miskin tetap susah? Maka dari pertanyaan-pertanyaan ini akan lahir gerakan. Dari gerakan akan lahir solidaritas. Dan dari solidaritas akan lahir kekuatan besar yang bisa dorong perubahan struktural. Bukan cuma perubahan kosmetik yang cuma buat pencitraan. Jadi kalau hari ini lu ngerasa hidup makin berat, itu bukan salah lu. Mungkin emang sistemnya didesain biar lu tetap di bawah. Tapi jangan pasrah. Sistem bisa diubah kok. Asal kita mau bangkit, sadar, dan nggak diam aja. Ketimpangan itu bukan takdir. Dia hasil dari kebijakan, dari keputusan, dan selama itu semua hasil dari keputusan manusia, berarti masih bisa diperjuangkan buat berubah ke arah yang lebih adil. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga kita semua menemukan versi terbaik dalam diri kita.